Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kami kasihi dimanapun berada. Kembali kami datang mengunjungi Bapak Ibu, Saudara terkasih, dan mengajak kita semua untuk bersama memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh kita patut bersyukur, Saudara yang kekasih, jika sepanjang 8 bulan Tuhan sudah jaga dan Tuhan sudah melindungi kita. Dia membawa kita dengan penuh kasih menikmati berkat-berkat dan anugerah Tuhan, memasuki minggu pertama pada bulan yang ke-9 ini. Kiranya kita bisa bersama menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan, dan mari kita sediakan hati kita untuk menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan, Raja di atas segala raja, Sang sumber segala kasih karunia dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya
haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang suci penuhiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita katakan pujian kita bersama-sama lagi. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap waktu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus
tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sediakan hati, pikiran, dan roh kita. Saudara, kita mau baca, kita mau dengar, dan kita mau renungkan nasihat firman Tuhan dalam kesempatan ini lagi. Kita tahu dan kita percaya firman Tuhan, nasihatnya pasti tidak pernah kembali dengan sia-sia jika kita berani menghidupi dan berani melakukannya dalam hidup kita. Mari dalam satu pujian kita naikkan pujian ini dan kita sediakan hati kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan nasihat firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diri
kasih-Mu, Yesus. Oh, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus. Menyediakan hati kami yang terbaik untuk jadi rumah kediaman nasihat firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu. Kami akan beroleh kekuatan yang baru. Kami akan melangkah dengan pertolongan, dengan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau terus meremakannya dalam pikiran, hati, dan dalam roh kami, sehingga kami bisa hidup seperti yang Allah inginkan. Dan kami percaya Engkau Allah satu-satunya pertolongan yang memelihara hidup kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Kristus Yesus, Sang sumber segala kasih karunia, kami berdoa dan bersyukur.
Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya mengajak saudara untuk membaca, mendengar dan merenungkan nasihat firman Tuhan dari kitab Mazmur 103 ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Mazmur pasal 103 ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Saya membacakan firman Tuhan berkata demikian. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Tuhan, dan keadilan Tuhan bagi anak cucu, bagi orang yang berpegang pada perjanjian Tuhan dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Berbahagialah Bapak Ibu saudara yang kekasih, yang memberi kesempatan malam hari ini untuk membaca, mendengar dan merenungkan nasihat firman Tuhan. Saya percaya ketika kita berani membuka hati, mengizinkan firman Tuhan menasehati dan mengingatkan kita, maka kita pasti beroleh berkat rohani dari nasihat firman Tuhan ini. Saya memberi judul atau topik sederhana dari nasihat firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Demikian, Tuhan mengasihi umatnya. Sekali lagi kita mau renungkan nasihat firman Tuhan dalam topik demikian, Tuhan mengasihi umatnya. Saudara yang kekasih, nats ini kalau kita membaca dari ayat pertama sampai bagian terakhir, kita diingatkan lewat teks ini bahwa setiap anak-anak Tuhan haruslah bersyukur kepada Tuhan. Mereka harus memuji dan memuliakan Tuhan karena Allah mengasihi mereka, karena Tuhan mengasihi mereka. Pengalaman-pengalaman yang kita lewati sepanjang hari-hari dalam hidup kita telah membuktikan bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita sebagai umat pilihan Tuhan. Bukankah sepanjang 8 bulan kita telah melewati hari-hari yang cukup panjang? Bukankah kita menyaksikan banyak persoalan, banyak masalah harus kita hadapi? Bahkan tidak jarang kita melihat kematian dari orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Sepanjang 8 bulan ini kita bisa melihat itu dalam pengalaman saudara-saudara kita, bahkan mungkin pengalaman kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan jika sampai kesempatan ini kita masih diberi nafas kehidupan, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diberi bukan hanya kesehatan, kita diberi bukan hanya kekuatan, tetapi kita diberi kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena memang Allah berjanji bahwa setiap hari anugerah Tuhan, berkat Tuhan selalu baru bagi orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saudara berada, ketika mendengarkan nasihat firman Tuhan ini, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, adalah Allah yang mengasihi kita, umat pilihan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, lewat pembacaan dari ayat 15 sampai ayat yang ke-18 dari kitab Mazmur pasal 103, saya mengajak kita semua untuk memikirkan, untuk merenungkan beberapa hal berikut ini. Dengarkanlah yang pertama, untuk hal yang patut kita pikirkan, hal yang patut kita renungkan dari teks yang kita membaca. Bagian pertama,
kita diingatkan dalam nats yang kita membaca, siapa kita sesungguhnya. Nats itu mengingatkan kita supaya kita sadar siapa kita sesungguhnya. Kalau kita membaca ayat 15 dan ayat yang ke-16, kita diingatkan lewat teks atau lewat nats itu bahwa sesungguhnya hidup kita hanya sesaat saja. Saudara yang kekasih, bukankah kita berjuang setiap hari seperti saudara kita yang telah pergi mendahului kita? Bukankah mereka juga telah diperjuangkan oleh keluarganya, oleh orang tuanya, oleh anak-anaknya? Tetapi apa yang kita bisa lihat dari pengalaman hari-hari sepanjang 8 bulan yang kita lewati, sesungguhnya hidup setiap orang hanya sesaat saja. Nats yang kita membaca, kita ini diumpamakan seperti bunga yang sebentar saja kelihatan, tetapi ketika angin datang melintasinya, sesungguhnya ia telah hilang dan tidak tampak lagi. Sehingga tidak ada yang patut kita banggakan, tidak ada yang patut kita sombongkan dalam hidup kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Jika kita ada sampai hari ini, sungguh karena belas kasih Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Sekali lagi, saudara-saudara kita yang telah pergi mendahului kita karena sakit penyakit, karena persoalan, karena kecelakaan, bahkan karena hal yang lain, mereka bukan tidak berjuang untuk bertahan hidup, tetapi kenyataan mereka harus, kita pun menyaksikan itu, mereka harus pergi meninggalkan segala sesuatu yang mereka perjuangkan sepanjang hari-hari dalam kehidupannya. Tidak salah kalau kitab Mazmur menggambarkan kita seperti bunga yang sebentar kelihatan semaraknya, sebentar kelihatan betapa megahnya dia, tetapi berikut dia akan hilang lenyap. Sehingga saudara yang kekasih, kita diingatkan dan kita disadarkan siapa kita sesungguhnya. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, ternyata tidak bisa mempertahankan kita, tidak bisa membuat kita bertahan dalam kekekalan secara jasmani dalam hidup ini. Kita akan pergi juga, kita akan hilang juga, dan kita tidak akan kelihatan berikut. Saudara yang kekasih, lalu jika demikian, apa yang patut kita banggakan sebagai seorang anak Tuhan? Bukan keberadaan kita, bukan apa yang kita miliki, kita punyai, tetapi betapa bangganya kita jika sampai hari ini masih ada. Sungguh karena belas kasih Tuhan, sungguh karena Tuhan mengasihi kita, sehingga kita masih ada sampai hari ini. Yang kedua, mari kita pikirkan, mari kita renungkan bersama-sama. Hal yang kedua demikian, teks atau nats yang kita membaca, Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat yang ke-18 itu mengajarkan kita betapa Tuhan sungguh mengasihi kita, dan supaya kita percaya bahwa kasih-Nya untuk selama-lamanya sepanjang Tuhan masih izinkan kita hidup seperti sekarang ini. Ada banyak orang hari-hari ini mengalami goncangan, kebimbangan, keraguan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga pengalaman kesulitan itu mengalahkan iman mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa jika Allah masih izinkan kita ada hari ini, esok, lusa, dan selanjutnya, itu berarti lewat nats ini mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita dengan kesungguhan hatinya, dengan ketulusannya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbelas
kasih. Sehingga meskipun kita harus menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan, menghadapi banyak perkara dalam hidup ini, tetapi jika Allah masih izinkan kita hidup, itu berarti ingatlah nasihat firman Tuhan ini. Kita diajarkan betapa kita harus percaya bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi hidup kita. Jika Allah mengasihi kita, maka sepatutnya kita pun harus mengasihi Tuhan. Kita tidak boleh menaruh kasih kita lebih besar kepada apa yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh menaruh kasih kita lebih besar kepada apa yang kita miliki dan kepada apa yang kita punyai. Karena hal itu adalah sesuatu yang Allah percayakan, yang Allah titipkan kepada kita. Tetapi ingatlah, jika kita Tuhan izinkan ada sampai hari ini, itu berarti Allah masih berbelas kasih dalam ketulusannya, dalam kesetiaannya sepanjang hari-hari yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Sehingga jika Allah mengasihi kita, memberi kita hidup sampai hari ini, mencukupkan keperluan kebutuhan kita, menjaga melindungi kita, memberkati keluarga kita, memberkati usaha pekerjaan kita, maka sepatutnya orang-orang yang dipilih Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan, mereka pun harus mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Karena dialah sang sumber segala kasih karunia, dialah sang sumber segala anugerah, dan dialah yang patut dan berkuasa memberkati hidup kita dari hari ke hari. Kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dimanapun saudara berada, ingatlah Allah mengasihi kita sepanjang hari-hari yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Sehingga tidak ada persoalan dan masalah yang kita tidak bisa lewati dengan pertolongan Tuhan. Tidak ada kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya dari Tuhan. Tetapi Dia mengasihi kita, Dia pasti berperkara atas hidup kita. Dia akan bela kita. Kitab Mazmur katakan Dia akan memihak kepada kita, bukan karena kecakapan, kemampuan, dan apapun yang kita miliki. Dia memihak kepada kita karena Dia berbelas kasih kepada kita semua. Mungkin saudara yang kekasih sementara menghadapi masalah dan persoalan, itu sesuatu yang wajar dihadapi oleh setiap orang. Dan tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak menghadapi masalah dan persoalan dalam kehidupannya. Tetapi sesuatu yang unggul bagi seorang anak Tuhan, sesuatu yang unggul dalam hidup kita, pengikut Tuhan, orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita memiliki Allah yang sungguh mengasihi hidup kita. Alkitab katakan Dia sampai harus mati di kayu salib untuk membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab Mazmur 103 ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Mari kita pikirkan, mari kita renungkan hal yang berikut ini. Nats yang kita membaca itu juga mengajarkan kita sebuah kepastian bahwa setiap orang percaya yang berani berpegang, yang setia berpegang pada perintah Tuhan, serta setia dan berani melakukan perintah Tuhan itu, maka Tuhan pasti akan menggenapi janjinya bagi orang-orang percaya dalam hidup ini. Saudara yang kekasih, ada cukup banyak dan sering kita mendengar nasihat firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Mari coba renungkan itu, mari pikirkan itu, mari belajar melakukan itu, mari belajar menghidupi itu. Karena firman-Nya pasti ya dan amin. Firman dan nasihat-Nya pasti tidak pernah menuntun kita kepada kebinasaan.
Nasihat dan firman-Nya pasti tidak menuntun kita kepada kehancuran, tetapi kepada rancangan Allah yang terbaik untuk beroleh apa yang Tuhan janjikan bagi orang-orang percaya. Kekasih-kekasih Tuhan, sesuatu yang patut bagi kita sebagai seorang pengikut Kristus, ada nasihat yang kita dengar, ada perintah yang diperdengarkan kepada kita, sesuatu yang menjadi keharusan bagi kita untuk terus menerus belajar menghidupi dan belajar melakukannya dalam hidup kita. Jika kita rindukan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, jika kita rindu nasihat firman-Nya yang ya dan amin terjadi dalam hidup kita, saudara tidak perlu cari nasihat kepada orang-orang pintar, kepada orang-orang yang tidak hidup sungguh di dalam Tuhan, tetapi hidupilah, belajarlah melakukan nasihat firman Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana seorang prajurit harus melakukan perintah sang komandan, sepatutnya kita sebagai seorang pengikut bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kita, kita pun harus tampil lebih lagi. Kita harus berkata, ya Tuhan, ya amin, kepada nasihat dan perintah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita terus menerus menghidupi nasihat firman-Nya. Kita belajar menghidupinya, melakukannya dalam kehidupan kita. Sehingga percayalah, Tuhan pasti menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Maka saudara yang kekasih, sadarilah betapa kita harus sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, aku membutuhkan Engkau ya Tuhan di sepanjang hari-hari dalam hidup ini. Karena ternyata hidupku tidak berarti, hidupku tidak kuat, hidupku tidak mampu melewati angin, melewati persoalan, menghadapi masalah, kesulitan dalam hidup ini. Jika bukan karena Tuhan, kita pasti akan hilang lenyap dan kita pasti akan kalah. Kita pasti akan jauh dari rancangan terbaik Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, percayalah bahwa Allah sungguh mengasihi hidup kita. Apapun yang terjadi, persoalan apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang silih berganti datang dalam hidup kita, ingatlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, Dia Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Sang Pencipta langit dan bumi, jagat raya dan segala isinya. Dia sungguh-sungguh mengasihi hidup kita. Peganglah janji firman Tuhan dan lakukanlah perintahnya. Dia akan memelihara, Dia akan memberkati hidup kita sepanjang hari-hari yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Esok, lusa, bahkan hari-hari berikut, Dia tidak pernah kekurangan berkat. Dia tidak pernah kekurangan jalan keluar. Dia tidak pernah berkata, aku tidak mampu lagi. Tetapi setiap waktu Dia adalah Allah yang ya dan amin kepada janji-janji firman-Nya yang dipercayai oleh anak-anak Tuhan. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, percayalah bahwa Tuhan mengasihi hidup kita. Engkau boleh katakan itu dalam imanmu, Allah mengasihi hidupku, Allah mengasihi keluargaku, Allah mengasihi kami semua. Allah yang sama memberkati setiap anak-anak Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, Allah yang sama, Allah yang maha kuasa, Dia akan tetap mengasihi kita semua. Haleluya. Roh Kudus kiranya meremakan nasihat firman Tuhan itu dalam pikiran, dalam hati, dan dalam roh kami semua. Haleluya. Amin. Mari saudara yang kekasih, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, saya mengajak kita untuk menaikkan pujian kembali
dengan menyatukan hati dan iman kita dalam doa. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku. Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, tempat perlindungan yang indah. Mari kita katakan sekali lagi bersama-sama, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga, amin, penolongku. Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku. Aku percaya akan Dia, anduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, tempat perlindungan yang indah. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kesempatan ini kami datang lagi menghadap hadirat-Mu dalam doa dan harap kami, ya Tuhan. Engkau mengenal kami semua dimanapun kami berada. Engkau tahu situasi yang kami hadapi hari-hari ini. Bahkan Engkau adalah Allah yang sanggup membela dan menolong kami. Kami percaya padamu ada jalan keluar. Kami percaya Engkau berkuasa memberi pertolongan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup membuktikan janji firman-Mu yang ya dan amin. Itu sebabnya dalam kesempatan ini, ya Tuhan, bersama setiap anak-anak Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu membawa doa dan harap kami. Ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang menghadapi masalah dan persoalan, apapun yang mereka hadapi, Tuhan, biarlah Engkau adalah penolong mereka. Biarlah Engkau mendengar seruan mereka dan menjawab doa dan harap mereka yang sementara bergumul karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau adalah kesembuhan.
Engkau sanggup melakukannya bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Apapun sakit penyakit mereka, dari tempat ini kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Jamah mereka yang berharap dan mengandalkan Tuhan untuk menjadi Allah yang menyembuhkan mereka dalam hidup mereka. Jika mereka menghadapi masalah dan persoalan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan, Tuhan, hamba-Mu berdoa, kami semua berdoa, Engkau menuntun setiap anak-anak-Mu untuk melangkah dalam pertolongan Tuhan. Engkau memberi jalan keluar kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Engkau yang mengajar kami supaya kami tetap memuji dan bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup ini, karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami semua. Kepadamu Allah yang kami percaya, Allah yang mengasihi kami bawa setiap anak-anak Tuhan yang menghadapi masalah dan persoalan dalam hidupnya. Engkau berikan jalan keluar kepada mereka ya Tuhan. Beri mereka kekuatan untuk melewati setiap masalah dan persoalan. Dan Engkau turut campur tangan ya Tuhan untuk membuktikan pembelaan-Mu bagi setiap orang yang berharap hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mungkin saudara kami bergumul di tempat yang cukup jauh mencari pekerjaan, mau membuka usaha mereka. Tuhan, Engkau pun Allah yang sama, Allah yang sanggup menolong mereka dimanapun mereka berada, Allah yang sanggup memberi kepada mereka hikmat supaya mereka dapat melakukannya hanya dengan pertolongan Tuhan. Dan ketika mereka mengandalkan Tuhan, kami percaya mereka akan diberi jalan keluar. Bapa Surgawi, kami juga ingat dalam doa saudara kami yang jauh dari kami. Jagai, lindungi mereka ya Tuhan. Pelihara mereka seperti Engkau memelihara hidup kami. Jagai mereka seperti Engkau menjaga kami Tuhan, dari rancangan orang-orang jahat, dari rancangan kuasa kegelapan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Kristus Yesus yang ajaib, supaya mereka dapat melangkah dalam hari-hari yang Tuhan masih percayakan bagi kami semua. Terpujilah Tuhan. Kami ingat dalam doa kami, bangsa dan negeri kami tercinta ini, para pemimpin kami Tuhan, mereka yang duduk di tingkat pusat, daerah, bahkan sampai di pelosok sekalipun. Mampukan mereka ya Tuhan, beri kepada para pemimpin kami hikmat, supaya mereka dapat berbuat sesuatu yang terbaik bagi masyarakat di negeri ini. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini kami semua masih menghadapi kekhawatiran, persoalan karena penyakit COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menjaga, melindungi kami, menutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Lalukanlah virus corona ini dari negeri kami tercinta ini ya Tuhan. Lalukanlah dari bangsa kami, lalukanlah dari masyarakat kami, supaya kami dapat beraktivitas seperti hari-hari di mana kami menghadapi situasi yang normal dalam kehidupan ini. Kami juga ingat dalam doa kerukunan umat beragama di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami mau supaya kami saling menguatkan, saling menopang, saling berbagi, meskipun kami berbeda keyakinan satu dengan yang lain. Sesama anak bangsa, kami mau menjaga kebinekaan itu dengan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, jamalah setiap hati dan pikiran yang merencanakan dan yang merancang sesuatu yang jahat bagi kerukunan kami di tengah-tengah masyarakat. Jamah pikiran dan hati mereka yang merancangkan apa yang tidak baik untuk kebersamaan kami. Berkati para pemimpin kami, berkati aparat TNI, aparat kepolisian, mereka yang bekerja sebagai para medis, bahkan para guru yang mendidik. Tuhan, berkati mereka semua. Kami percaya Tuhan, kami hidup dalam naungan kasih-Mu. Engkau bersabda bahwa Engkau mengasihi kami sebagai umat ciptaan-Mu. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa,
hiburkan dan kuatkan saudara-saudara kami yang berduka cita, yang menghadapi duka cita di tengah-tengah keluarganya. Tuhan beri kekuatan, Tuhan menghiburkan kami semua. Terpujilah Tuhan, hari ini, esok, lusa, dan selanjutnya. Kami percaya kami hidup oleh karena kasih Tuhan. Kami percaya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Allah yang mengasihi kami di sepanjang hari-hari yang Tuhan masih percayakan bagi kami semua. Berkati usaha pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami ya Tuhan, baik yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri di instansi manapun mereka, bahkan setiap usaha yang dikerjakan, yang diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, Engkau memberkatinya. Ingatkan supaya kami semua tetap mengandalkan Tuhan dan berharap kepada pertolongan Tuhan, sehingga kami tidak lupa mengucap syukur atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Sang sumber segala berkat, Sang sumber segala kasih karunia. Kami menaikkan doa syafaat ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, di penghujung pertemuan kita dalam kesempatan ini, mari bersama-sama kita katakan pujian kita, ajarku Tuhan berterima kasih. Mari kita katakan pujian ini dengan satu sikap iman, sebuah kesadaran iman bahwa kita hidup karena kasih Tuhan dan Allah mengasihi hidup kita. Haleluya. Haleluya. Ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Haleluya. Saudara yang kekasih, di penghujung pertemuan kita dalam kesempatan ini, sekali lagi kami ingatkan supaya tetaplah mempercayai bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, adalah Allah yang mengasihi kita semua, sehingga tidak ada masalah dan tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya jika kita berharap dan mengandalkan Tuhan sebagai Allah yang berjanji Dia adalah penolong umat Tuhan. Dia akan menolong kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan memelihara dan memberkati kita. Tetaplah hidup setia di dalam Tuhan, jangan jauh dari Tuhan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Dari gedung Philadelphia, kami bersama-sama menaikkan doa. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Sampai ketemu di kesempatan yang berikut. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.